wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Kesha Chandra dari kelas 2023E dengan NIM 23040674206. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan tokoh nasional Indonesia, yaitu Muhammad Hatta. Gaya kepemimpinan Muhammad Hatta dapat digolongkan ke dalam tipe kepemimpinan rasional. Menurut pendapat Max Weber, tipe kepemimpinan rasional adalah pemimpin yang diangkat karena kemampuan individu yang menyebabkan ia dapat diterima secara rasional, karena sifat kepribadiannya yang jujur, kebapakan, cerdas, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Yang selanjutnya ada kepemimpinan Muhammad Hatta pada tahun 1945 sampai 1948. Kepemimpinan Muhammad Hatta telah terlihat ketika menjabat sebagai wakil presiden. Salah satunya dapat diterlihat dari beberapa kebijakan yang telah dibuat oleh Muhammad Hatta. Ketika menjabat sebagai wakil presiden, Muhammad Hatta berperan dalam pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Yang kedua, ada kepemimpinan Muhammad Hatta pada tahun 1948 sampai 1950. Tanggal 29 Januari, Kabinet Hatta terbentuk setelah jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin pada tanggal 23 Januari 1948. Terbentuknya Kabinet Hatta juga awal Muhammad Hatta merangkap sebagai Perdana Menteri. Tugas terpenting Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri yaitu menstabilkan keadaan Tentara Nasional Indonesia. Masa kepemimpinan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, berbagai permasalahan muncul. Bukan hanya masalah kekacauan yang berada di dalam TNI, tetapi Muhammad Hatta juga dihadapkan dengan masalah keamanan negara, seperti pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh musuh. Peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 19 September 1948, Muhammad Hatta menyatakan untuk mengempur PKI dengan sekuat tenaga. Yang ketiga, ada kepemimpinan Muhammad Hatta tahun 1950 sampai 1956. Tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Muhammad Hatta dipilih sebagai wakil presiden oleh DPR. Lalu pada tanggal 14 Oktober 1950, Muhammad Hatta terpilih menjadi wakil kepala negara yang konstitusional. Sikap tegas dan berani yang dimiliki oleh Muhammad Hatta tercermin ketika Muhammad Hatta memberikan saran kepada pemerintah melalui surat-surat yang dikirim ke pemerintah sebagai bahan pertimbangan, terutama dalam masa Kabinet Ali Sastronidjojo, karena Muhammad Hatta merasa Kabinet Ali Sastronidjojo sering bertindak tidak adil dalam kepegawaian. Muhammad Hatta juga berjuang dalam pendidikan rakyat Indonesia. Muhammad Hatta berkonsisten dan konsekuen untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Sadar bahwa rakyat perlu dididik untuk membaca dan menulis agar terbuka pintu untuk menimba pengetahuan dan pengalaman. Pemikiran Muhammad Hatta untuk membangun bangsa Indonesia sangat besar, terutama dalam bidang ekonomi, karena Muhammad Hatta melihat perekonomian Indonesia pada saat itu masih tidak stabil. Pemikiran Muhammad Hatta untuk membangun perekonomian bangsa Indonesia tertuang ke dalam koperasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan Muhammad Hatta. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan Muhammad Hatta ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Kepribadian dan karakter Muhammad Hatta terbentuk dari keturunan serta lingkungan, pengalaman hidup di masa kecil, serta dimatangkan oleh ilmu pengetahuan yang diperolehnya juga menjadi faktor terbentuknya karakter Muhammad Hatta. Pengalaman masa kecil Muhammad Hatta, di mana Muhammad Hatta dibesarkan dalam zaman penjajahan kolonial Belanda dan membuat Muhammad Hatta prihatin akibat perlakuan sewenang-wenang pemerintah Belanda terhadap rakyat Indonesia. Keadaan rakyat inilah yang kemudian membuat Muhammad Hatta menolak keras imperialisme dan kolonialisme dalam bentuk apapun. Sejak kecil, Muhammad Hatta telah memperlihatkan ciri-ciri seorang pemimpin. Bila ada perselisihan terjadi di tengah-tengah keluarga, Muhammad Hatta selalu dapat diselesaikan. Muhammad Hatta akan memikirkan suatu permasalahan dan dipikir dengan matang-matang. Setelah itu baru mengambil keputusan. Selain itu, sikap disiplin yang tinggi terhadap diri sendiri telah diperlihatkan oleh Muhammad Hatta sejak kecil.
Sikap disiplin tersebut tercermin dalam diri Muhammad Hatta, baik untuk pembagian waktu dan masalah keuangan. Selalu mencatat segala sesuatunya, baik itu pengeluaran maupun pemasukan uang. Latar belakang kehidupan masa kecil dan pendidikan dalam keluarga yang didapatkan oleh Muhammad Hatta di atas adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepribadian Muhammad Hatta. Ajaran-ajaran yang didapat dalam Muhammad Hatta dalam lingkungan keluarga sangat berpengaruh nantinya dalam gaya kepemimpinan Muhammad Hatta. Yang kedua, faktor eksternal. Kematangan Muhammad Hatta dalam politik tambah berkembang ketika belajar di Belanda. Muhammad Hatta belajar dengan giat dan tekun karena merasa berkewajiban untuk menambah pengetahuan dan keyakinan kepada bangsa Indonesia untuk merdeka, yaitu lepas dari penjajahan. Kesadaran akan persatuan Indonesia tumbuh dan berkembang pada diri Muhammad Hatta. Kesadaran kerakyatan, kesadaran kebangsaan, dan kesadaran bahwa Indonesia harus maju dalam hubungannya dengan perkembangan dunia telah berkembang dalam diri Muhammad Hatta selama menjadi anggota Vereniging atau Perkumpulan Hindia. Saat Muhammad Hatta berpidato ketika menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia pada tahun 1926, Muhammad Hatta menyatakan bahwa penjajahan merupakan cermin dari sifat serakah pihak Barat untuk menguasai pihak lain dan memanfaatkan kekayaan negara tersebut. Hal ini sangat cocok dengan keadaan Indonesia yang kaya akan alam. Indonesia merupakan negeri jajahan yang mendatangkan keuntungan bagi Belanda. Nilai-nilai teladan Muhammad Hatta. Nilai-nilai keteladanan yang dapat diambil dari Muhammad Hatta diantaranya adalah sikap tak cinta tanah air, sikap demokratis, dan sikap moralitas yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, nilai cinta tanah air atau patriotisme. Sikap patriotisme ditunjukkan oleh Muhammad Hatta sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu selalu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ketika pada masa pergerakan perjuangan kemerdekaan, Muhammad Hatta melakukan berbagai macam cara untuk tercapainya Indonesia yang sudah lama dicita-citakan. Muhammad Hatta selalu memikirkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Sikap patriotisme dapat terlihat juga ketika pada masa pendudukan Jepang, cita-cita kemerdekaan masih terus diperjuangkan oleh Muhammad Hatta. Dalam pembangunan perekonomian Indonesia, Muhammad Hatta merasa perlu dengan pinjaman dari luar negeri untuk mengusahakan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Karena pada saat itu memang perekonomian Indonesia tidak stabil. Tetapi Muhammad Hatta juga mengetahui bahwa pihak luar negeri tersebut tentu mempunyai maksud dan motivasi sendiri, yaitu mencari keuntungan. Maka dari itu Muhammad Hatta menganjurkan bahwa perekonomian Indonesia dengan berlandaskan kooperasi. Yang kedua, nilai demokratis. Muhammad Hatta adalah orang yang menjunjung tinggi nilai demokratis. Sikap demokratis yang diperlihatkan oleh Muhammad Hatta tampak jelas dalam kehidupan sehari-hari. Kesediaan Muhammad Hatta untuk berdialog, berunding, dan bersepakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Muhammad Hatta mengatasi atau menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara demokrasi, yaitu cara damai, bukan cara kekerasan. Sikap demokrasi tersebut memperlihatkan bahwa jiwa demokrasi telah mendarah daging di dalam diri Muhammad Hatta. Demokrasi yang ditanamkan oleh Muhammad Hatta pada dasarnya adalah demokrasi yang bertumpu pada desa. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi desa adalah demokrasi asli bangsa Indonesia. Salah satu ciri demokrasi asli Indonesia yaitu gotong royong. Yang terakhir, ada nilai moralitas. Kita dapat meneladani moralitas yang ditunjukkan oleh Muhammad Hatta. Setidaknya ada 3 nilai positif dari sosok Muhammad Hatta, di antaranya yaitu kesantunan, kejujuran, dan kesederhanaan. Nilai-nilai yang menjadi kepribadian Muhammad Hatta itu dapat dijadikan panutan untuk penerus bangsa ke depannya. Nilai teladan yang dapat diambil dari sosok Muhammad Hatta adalah salah satunya adalah ketaatan pada agama. Itu tercermin ketika Muhammad Hatta tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu serta tidak pernah meninggalkan puasa. Bahkan dalam masa pembuangan di Bovendigul, Muhammad Hatta tetap menjalankan sholat dan puasa. Dalam suka maupun duka, Muhammad Hatta tetap berserah diri semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan dalam menjalankan perintah agama ini tidak lepas dari pengaruh keluarga. Dan yang terakhir adalah kesimpulan.
Dari beberapa keterangan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan Muhammad Hatta dapat digolongkan ke dalam tipe kepemimpinan rasional. Karena tipe kepemimpinan rasional adalah pemimpin yang diangkat karena kemampuan individu yang menyebabkan ia dapat diterima secara rasional karena sifat kepribadiannya yang jujur, kebapakan, cerdas, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Ini terlihat ketika Muhammad Hatta menjalankan kewajibannya sebagai wakil presiden. Tidak hanya itu, kepemimpinan Muhammad Hatta juga terlihat dari sifat-sifat yang dimilikinya, sehingga orang lain melihat Muhammad Hatta sebagai sosok pemimpin yang patut diteladani. Gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Muhammad Hatta tidak begitu saja muncul di dalam dirinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan Muhammad Hatta. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang nantinya akan membentuk kepribadian dan karakter Muhammad Hatta. Sebagai seorang pemimpin, Muhammad Hatta banyak meninggalkan nilai-nilai keteladanan. Nilai-nilai keteladanan yang dapat diambil dalam diri Muhammad Hatta diantaranya adalah sikap cinta tanah air, sikap demokratis, dan sikap moralitas. Sekian penjelasan dari saya mengenai gaya kepemimpinan Muhammad Hatta. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.